Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Pak Guru Walan. Hai anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah. Hari ini Pak Guru akan meneruskan materi tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran keempat. Dalam materi ini kita akan mengenal bermacam-macam kenampakan alam dan kenampakan buatan pada seluruh daerah di Provinsi Indonesia. Yang kedua, kita juga akan belajar bagaimana cara menggali informasi pada suatu teks dengan membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan. Dan terakhir, bagaimana cara mengelola sumber daya alam dengan semangat persatuan dan kesatuan. Baiklah anakku sekalian, lebih singkatnya, simak keterangan dari Pak Guru Walan. Diawali dengan muatan ilmu pengetahuan sosial KD 31 dan KD 41. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, kira-kira yang mana ya yang namanya kenampakan alam itu? Begitupun kenampakan buatan dalam gambar ini? Ya, betul. Ini adalah laut. Laut adalah kenampakan alam. Perkebunan teh adalah kenampakan buatan yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, kedua contoh kenampakan ini masing-masing menunjukkan kegiatan ekonominya ya. Kira-kira yang mana itu? Nah, ini ya, kegiatan ekonominya pada kenampakan alam di laut. Apa? Terbentuknya atau dibuatnya pelabuhan ya, pelabuhan laut ya, atau dermaga. Nah, pelabuhan dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut. Nah, di sini terjadi kegiatan ekonomi ya di sini ya. Berbagai macam transportasi ya, berbagai macam kebutuhan-kebutuhan ya di sini tersirkulasi dengan baik dalam moda laut ya. Yang ini adalah perkebunan teh. Sehingga terjadi kegiatan ekonomi ya. Ada seorang ibu yang sedang memetik dengan teh, kemudian nanti akan dikirim ke pabrik teh, diolah menjadi minuman yang sangat nikmat sekali ya. Nah, itulah beberapa contoh kenampakan alam dan kenampakan buatan dengan kegiatan ekonomi. Nah, saudara sekalian, silakan cari kenampakan alam dan kenampakan buatan di daerahmu. Begitupun kegiatan ekonominya. Kira-kira apa saja ya? Silakan pilih satu kenampakan alam dan satu kenampakan buatan beserta dengan kegiatan ekonominya. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia KD 37 dan KD 47. Menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Hal yang perlu dilakukan untuk menggali informasi yaitu dengan membuat pertanyaan. Gimana caranya? Yang pertama, membaca isi teks dengan seksama. Yang kedua, buat kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Nah, dari kalimat tanya itu, kita dapat menggali sebuah informasi pada teks tersebut. Wah, mudah sekali ya. Itulah cara menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Yang terakhir itu muatan PPKN KD 34 dan KD 44. Persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah kerjasama. Pulau-pulau di Indonesia
yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Macam ya, sumber daya alam manusia itu ya, baik sumber daya alam yang diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kira-kira apa tuh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Artinya ketika itu kita gali sumber daya alam itu, maka bisa ditumbuhkan lagi, bisa digunakan lagi. Kalau sumber daya alam yang tidak terpenuhi apa? Sumber daya alam yang tidak bisa dipakai lagi, ya. Nah, itulah jenis-jenis sumber daya alam. Banyak di Indonesia sumber daya alam yang bisa dikelola dengan semangat persatuan dan kesatuan. Ya. Apa aja? Nah, hutan, ini kan itu juga salah sumber daya alam, ya, yang dapat diperbaharui. Batu bara, minyak bumi, itu salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya, gitu. Karena sekali gali, ya sudah tidak bisa lagi dicari lagi, ya. Gitu. Butuh ribuan tahun untuk ketemu lagi yang namanya minyak bumi. Nah, kira-kira di daerahmu ada nggak pengelolaan sumber daya alam yang misalkan dengan semangat persatuan? Kira-kira ada nggak? Nah, coba cari ya. Nah, silakan di daerahmu kira-kira pengelolaan sumber daya alam yang dibicarakan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Seperti ini. Ini apa nih kira-kira? Ya, betul. Ini adalah sumber daya alam laut. Ya, apa yang dimanfaatkan? Garamnya ini. Loh, ya kan? Ini garam ini. Ya. Ya, didasarkan apa? Nah, dikelola dengan apa? Dikelola dengan kebersamaan, gotong royong, gitu. Dengan apa? Semangat persatuan dan kesatuan. Loh, ya. Inilah satu contoh, ya, mengelola sumber daya alam dengan semangat persatuan dan kesatuan. Silakan aku sekalian cari satu sumber daya alam di daerahmu yang dikelola dengan persatuan dan kesatuan. Ya, baik tadi tugas yang awal itu mencari kenampakan alam dan kenampakan buatan. Boleh digunting kertas, ya, kemudian cari, kemudian di print atau ditempel di kertas, ya, kemudian kasih keterangan apa kegiatan ekonominya, gitu. Atau juga bisa dengan menggunakan aplikasi Canva, ya, gitu. Diambil contoh gambarnya, tempel di aplikasi Canva, disematkan di aplikasi Canva, kasih keterangannya, ya, apa kegiatan ekonominya, di mana daerah itu, kenampakan alam itu, ya. Begitupun yang di sini, ya, untuk persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam, gitu. PPKN, ya. Cari kira-kira sumber daya alam apa yang dikelola dengan menggunakan semangat persatuan dan kesatuan. Ya, yang ini PPKN hanya itu saja, ya, hanya satu saja. Baiklah, itu saja dari Pak Gulan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.